Melanjutkan cerita dari volume 8 yang dimana Amane dan Mahiru di sini tidur bersama. Di keesokan harinya Amane terbangun dari tidurnya dan yang pertama kali dia lihat adalah gadis yang ia sangat cintai masih berada di dalam pelukannya. Di sini Amane heran, soalnya biasanya itu saat Amane bangun Mahiru udah lepas dari pelukannya, tapi hari ini dia masih tetap berada di pelukannya. Tak lama kemudian Mahiru terbangun dari pelukan Amane dan Mahiru pun menatap Amane dengan malu-malu. Kemudian dia berkata, "Selamat pagi Amane." Amane pun menjawab, "Selamat pagi Mahiru." Rupanya Mahiru di sini itu udah terbangun lebih dahulu dan memandangi wajah Amane sebagai energinya. Dan di sini Amane juga meminta Mahiru untuk memberikan Amane energi. Dan di sini Mahiru pun memeluk Amane. Pelukan tersebut memberikan kehangatan yang syahdu dan menenangkan. Amane di sini hampir tertidur kembali dan dibangunkan oleh Mahiru. Jangan tidur lagi. Bangun, waktunya sekolah ini." Setelah mandi dan ganti baju, mereka berdua sarapan. Ketika sudah selesai sarapan, Amane di sini mengambil dasi dan pin dasinya. Nah, saat mau dipakai, dia itu terhenti karena ingat pin dasi tersebut adalah hadiah ulang tahunnya yang diberikan oleh Mahiru. Amane di sini ingin menjadikan Mahiru sebagai orang pertama yang memakaikan dasi dan pin tersebut. Amane di sini meminta tolong Mahiru untuk memakaikannya, dan saat menyadari itu adalah pin pemberiannya, Mahiru pun tersenyum manis dan menjawab, "Iya." Amane pun duduk di sofa dan Mahiru memasakkan pin dan dasi tersebut dengan lembut. Setelah sudah terpasang, Amane bertanya, "Cocok gak nih untuk aku?" Mahiru pun menjawab, "Cocoklah, kan aku yang pilih." Amane pun berdiri dan mengulurkan tangannya. "Kalau begitu, bagus deh. Yuk, waktunya berangkat." Mahiru dengan lembut meraih tangan Amane dan mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Sesampainya di sekolah, Amane masuk ke kelas terlebih dahulu, sedangkan Mahiru mampir dulu di ruangan staf sekolah karena ada urusan. Sesampainya di kelas, Amane di sini disambut oleh sahabatnya yaitu Itsuki. Itsuki di sini menggoda Amane karena kemarin kan Amane ulang tahun. "Bagaimana kemarin? Pasti seru gak nih?" tanya Itsuki. Ya, di sini Amane menjawab, "Ya cuma perayaan biasa aja kok, tapi aku bahagia banget." Terus di sini Itsuki berkata, "Sepertinya kamu menikmati ulang tahunmu, itu bagus sekali. Selamat ulang tahun ya." Dan seketika teman-teman sekelas Amane itu yang mendengar selamat ulang tahun dari Itsuki di sini pun langsung tanya kepada Amane, Fujimiya-kun, kamu baru saja ulang tahun?" Amane pun menjawab, Iya, kemarin aku ulang tahun." Refleks teman-teman sekelasnya itu pada kompak, pada bilang, Ya di sini tuh mereka itu kaget karena belum tahu kalau Amane itu sekarang ulang tahun. Kemarin itu ulang tahun. Ya karena gak ada yang bilang sih, dan si Amane juga gak ngasih tahu kalau dia ulang tahun. Terus teman-teman sekelasnya itu pada berkumpul mendekati Amane, dan di sini mereka itu pada ngasih hadiah kepada Amane ya seadanya aja. "Waduh, lagi ulang tahunnya, nggak ada apa-apa nih. Jus mau jus? Aku kasih karamel rasa jeruk onikitaki ya, edisi terbatas ini." Itsuki di sini bilang kepada Amane, "Udah, terima aja. Mereka semua itu baik loh." Semenjak Amane mulai berubah dan gak menyendiri lagi ataupun introvert seperti sebelumnya, di sini itu dia mulai merasakan hubungan yang baik dengan teman-teman di sekitarnya. Lalu saat mereka mendekati dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amane, itu membuat hati Amane merasakan kehangatan. Lalu dengan tulus, Amane berkata, "Semuanya terima kasih ya." Mahiru yang kembali dari ruang staf terkejut melihat teman-teman Amane itu pada merayakan ulang tahun Amane. Ya meskipun hanya sederhana, tapi ya di sini Mahiru senang karena teman-temannya itu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Amane. Di sini Amane mendapatkan hadiah dari Itsuki dan Chitose yang berupa set bath bomb dan bath salt. Ya intinya itu kayak sabun mandi yang bisa digunakan Amane dan Mahiru saat mandi. Ya sabun mandi. Sabun. Lalu dia juga dapat hadiah protein dari Ayaka dan beberapa hadiah kecil dari teman sekelasnya. Sepulangnya di rumah, Amane dan Mahiru itu sedang duduk santai di sofa. Di sini Amane itu cerita kalau dia itu senang banget ulang tahunnya itu dirayakan oleh teman-temannya. Bahkan tahun-tahun kemarin itu sebenarnya hanya Itsuki dan Chitose aja yang ngasih. Tahun ini dapat lebih banyak, dan teman-temannya itu juga mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Apalagi dia juga dapat hadiah istimewa dari Mahiru. Lalu Amane di sini bertanya, apa dia pantas mendapatkan semua ini? Mahiru pun menjawab kalau Amane itu pantas mendapatkannya. Semua ini itu pantas banget untuk Amane dapatin, dan Mahiru menganggap hari lahirnya Amane itu adalah hari yang spesial. Dan saat giliran Amane bertanya soal ulang tahun kepada Mahiru bilang kalau ulang tahunnya itu ya nggak terlalu penting aja. Mahiru bilang kalau mungkin ya ulang tahun itu nggak terlalu penting karena waktu kecil, sedari kecil dia itu nggak pernah dapat perayaan dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya itu bilang
Selamat ulang tahun aja belum pernah. Karena Amane di sini sangat mencintai Mahiru itu, dan karena Mahiru lah ya dia bisa jadi seperti sekarang, dan ulang tahun juga dirayain oleh Mahiru gitu. Jadi dia menganggap hari ulang tahun Mahiru adalah hari yang sangat spesial juga untuk Amane. Karena di sini Amane itu bersyukur karena di hari itu Mahiru dilahirkan dan sekarang ditakdirkan untuk bertemu dengan Amane. Amane di sini meminta izin kepada Mahiru untuk merayakan ulang tahun Mahiru. Mahiru di sini itu memperbolehkan Amane dan dia juga senang jika Amane mau merayakannya. Amane di sini bilang kalau dia itu gak akan bikin Mahiru kecewa dan akan bikin Mahiru itu tidak akan berkata lagi kalau ulang tahunnya itu nggak penting. Mendengar perkataan Amane, Mahiru pun tersenyum dan menaruh harapan kepada Amane. Amane pun di sini bertekad dengan waktu 1 bulan yang tersisa dia akan menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Mahiru. Di keesokan harinya, Amane berkonsultasi ke Itsuki dan Chitose terkait hadiah untuk Mahiru. Ya karena Mahiru itu nggak terlalu suka sama barang-barang, intinya dia itu cuma beli barang-barang ketika kalau butuh. Jadi di sini ya mikir keras lah, apa yang sebenarnya Mahiru inginkan gitu. Dan ya karena si Mahiru itu lebih suka fungsi, barangnya itu yang berfungsi, sempat mikir nih mereka itu pengen ngasih batu asah untuk ngasah pisau. Kan berfungsi untuk ngasah pisau itu batu asahnya, ataupun hadiah semacamnya yang banyak fungsinya. Tapi setelah dipikir-pikir ya kali ngasih batu coy. Ya di sini Amane itu bingung, soalnya ya Mahiru itu nggak pernah bilang aku ingin itu, aku ingin itu, aku ingin begini, aku ingin begitu, itu nggak pernah bilang. Itsuki dan Chitose di sini itu bilang kalau hadiah itu nggak melulu tentang barang yang bisa diberikan. Bisa aja dengan mengajak Mahiru ke suatu tempat yang ia sukai, itu juga termasuk hadiah. Lalu pada akhirnya Amane itu minta tolong ke Chitose untuk mencari tahu nih apa yang sebenarnya Mahiru sukai. Dan di sini dengan senang hati Chitose akan melakukannya. Singkatnya setelah pertemuan itu, saat di kelas itu wali kelas itu mengatakan dan memberi pengumuman melewati sebuah selembaran yang berupa jadwal undangan wali murid. Nah, di sini itu Amane itu melihat selembaran tersebut, sempat dia berpikir untuk meminta ayahnya buat datang ke sekolah. Karena kalau yang datang ibunya, pasti ibunya itu bakal heboh gitu. Apalagi kalau ketemu Mahiru, pasti heboh banget. Ya, kalau di sini beda lagi nih. Itsuki setelah melihat selembaran tersebut, ekspresinya itu langsung berubah, kayak keluarin raut wajah yang gak suka banget gitu. Ya karena kita tahu hubungan dia dengan ayahnya itu sedang tidak baik-baik saja. Di sini jadwal Amane itu lebih cepat sehari dari Mahiru, dan Amane di sini itu khawatir kepada Mahiru. Apa orang tuanya si Mahiru itu akan datang ya? Soalnya selama ini itu kayak belum pernah aja gitu kelihatan. Ya karena Amane di sini belum pernah juga nih mendengar orang tua Mahiru datang di acara seperti acara panggilan wali murid ini, itu belum pernah datang. Jadi ya dia tuh khawatir. Singkatnya Amane datang sesuai jadwal dengan ibunya, karena nih ayahnya itu masih ada jadwal kerja jadi nggak bisa datang. Setelah bertemu dengan wali kelas, di sini itu Amane dikasih tahu lah kalau nilainya itu nggak ada masalah, dan malahan nilainya itu meningkat pesat gitu ya di tahun pertama ini. Dan ini kan mau jalanin tahun kedua di mana Amane itu mau OTW kelas 3. Ibunya pun gak ada keluhan kepada Amane, hanya saja dia itu meminta Amane untuk lebih giat lagi karena sebentar lagi akan ujian kenaikan kelas 3. Dan gak lama pasti akan lulus, dan Amane harus menyiapkan diri untuk masuk ke universitas dengan memilih jurusan yang sangat berguna untuk dia di masa depan. Amane di sini bilang kalau dia itu sudah memutuskan mau masuk universitas mana dan jurusan apa yang akan dia ambil. Ibunya di sini bilang ke Amane kalau Amane itu kalau ada masalah atau perlu bantuan terkait ekonomi itu nggak usah sungkan minta tolong atau minta bantuan ke orang tuanya, karena bagaimanapun mereka itu adalah ayah dan ibu Amane, dan sebagai ibu dan ayah kan sudah pasti menyiapkan sebagaimana uang atau menabung untuk masa depan anaknya. Jadi orang tuanya itu bilang gak usah khawatir terkait uang, orang tuamu siap membantu gitu. Ibunya itu juga intinya meminta agar Amane itu jangan terlalu memaksakan diri untuk semua itu harus sendiri. Ada kalanya juga perlu minta bantuan orang tua. Ibunya di sini juga minta agar saat musim dingin tiba di tahun ini Amane pulang ke rumahnya. Soalnya tahun depan pasti Amane itu akan sibuk dengan mempersiapkan diri menyambut tes masuk ke universitas yang ia inginkan. Tak lama dari itu Itsuki dan Pak Daiki, ayahnya si Itsuki ya, itu lewat terus nyamperin lah si Amane sama ibunya. Ya dia tuh nyamperin karena si Amane di sini nyapa gitu. Nah di sini tuh mereka tuh berbincang-bincang sebentar. Nah di sini itu singkatnya Pak Daiki dipanggil sama wali kelas. Nah di sini tuh Itsuki cerita kalau dia itu udah mutusin kedepannya mau masuk universitas apa, itu sudah mutusin. Tapi ya dia di sini masih belum bisa terlalu jujur kepada ayahnya kalau dia itu maunya ini. Kalau sama ibunya sih ngokein aja sih, oke aja gitu kalau ibunya. Kalau mau cerita sama ayahnya ya masih belum
Bisa sih, soalnya sifatnya ayahnya itu kayak gitu. Ya di sini ibunya Amane itu bilang ke Itsuki kalau Itsuki harus lebih jujur lagi, karena ibu Amane itu melihat ayahnya si Itsuki itu nggak ada kejahatan pada si ayahnya itu. Hanya saja mungkin cara si Pak Daiki menyampaikan sesuatu kepada si Itsuki dan cara tindakannya itu ya mungkin kurang cocok gitu untuk Itsuki. Setelah pertemuan wali murid hari itu selesai, Amane dan ibunya itu pulang ke rumahnya Amane. Dan saat ibunya sampai, dia senang banget karena bisa bertemu lagi dengan Mahiro. Karena Mahiro di sini bilang orang tuanya nggak mungkin akan datang, ibunya itu berniat menggantikan orang tua Mahiro. Dan ya, tapi tidak bisa sih karena tiba-tiba ada panggilan kerja dan mau nggak mau ya dia itu harus cepat-cepatan pulang. Dan kalau minta tolongnya ke ayahnya Amane, ya ayah Amane itu malah nggak bisa ambil cuti kerja. Ya di sini itu Mahiro sangat menghormati niat baik dari orang tua Amane yang ingin menggantikan orang tuanya. Dan berterima kasih juga karena sudah menganggap Mahiro sebagai anak mereka. Tak lama dari itu, ibu Amane pun pulang karena ada panggilan kerja. Lalu Mahiro di sini cerita kepada Amane kalau Mahiro sengaja nggak ngasih tahu orang tuanya itu kalau ada undangan wali murid, karena ya Mahiro itu tahu semua ini akan sia-sia kalau dia kasih tahu. Ya ngasih tahu apa enggak, orang tuanya itu nggak akan datang, pasti nggak akan datang. Mahiro udah terbiasa sama hal ini soalnya, dan Mahiro itu nggak berharap banyak lagi. Amane pun di sini sedih mendengar hal tersebut, dan dia juga bersyukur karena mendapatkan orang tua yang peduli dengannya. Lalu ya sebisa mungkin dia menghibur Mahiro. Karena di sini dia tahu meskipun Mahiro bilang dia sudah nggak berharap lagi kepada orang tuanya, ya pasti di lubuk hatinya yang terdalam Mahiro pasti ingin orang tuanya itu untuk datang. Dalam perbincangan mereka berdua, Mahiro bilang kalau wajah dan cara bicara Amane itu terdengar seperti ayahnya Amane. Mendengar itu, Amane itu ganti bertanya, apakah Mahiro juga mirip dengan Koyuki-san? Mahiro pun menunjukkanlah nih foto-foto Mahiro dengan si Koyuki. Koyuki itu adalah asisten rumah tangga si Mahiro yang mengurus Mahiro saat kecil dan sekarang sudah tidak bekerja lagi untuk orang tua Mahiro. Saat menunjukkan foto-foto tersebut, Mahiro di sini itu sangat senang sekali, dan saat melihat senyum Mahiro, Amane sadar ternyata Mahiro itu mempunyai raut wajah saat senang dan juga aura yang sangat persis sekali dengan Koyuki-san. Lalu tak sengaja salah satu foto terjatuh, lalu Mahiro mengambilnya. Dan ternyata ada satu catatan kecil yang ikut terjatuh. Lalu Amane itu mengambilnya. Lalu dia tak sengaja melihat isi catatan tersebut. Setelah melihatnya, dia mengembalikannya ke Mahiro. Lalu Amane pun mengelus kepala Mahiro sambil berkata sendiri dalam hatinya, sekarang aku harus bagaimana ya? Keesokan harinya Itsuki terlihat murung saat duduk di tempat biasa dia duduk di sekolah, yaitu bangkunya sendiri ya. Karena suasana hatinya itu agak buruk sejak pagi kemarin saat pertemuan murid dengan wali itu. Ya intinya itu pertemuannya itu ya kurang lancar. Amane di sini dan Yuta itu memberikan motivasi ke Itsuki agar tetap semangat dan berjuang kembali gitu. Nah, di sini tuh jadwal Yuta untuk pertemuan wali murid itu masih lusa. Dan saat ditanya setelah lulus mau kemana, Yuta bilang kalau dia mutusin masuk universitas yang mana dia akan memasukinya, dia akan menggunakan jalur atlet atau jalur prestasi olahraga atlet. Karena dia itu kan olahraga banget ya kan ya, seorang pemain bola banget. Singkat cerita, saat pulang ke rumahnya, Amane bertanya kepada Mahiro bagaimana hasil pertemuan mereka tadi saat wali murid. Ya Mahiro di sini tuh bilang ya seperti biasa orang tuanya nggak akan datang, dan guru-guru pada memakluminya dan menunjukkan ekspresi yang sedikit kecewa karena ya udah berkali-kali dipanggil orang tuanya nggak bisa datang. Ya intinya di sini Mahiro mendapatkan nilai bagus dan guru-guru itu yakin kalau Mahiro bisa masuk ke universitas yang dia inginkan. Saat ditanya oleh Amane mau masuk universitas mana, Mahiro menjawab kalau dia itu ingin masuk universitas yang dimana ada Amane-nya. Tapi ya meskipun fakultasnya itu berbeda, yang penting mereka itu bisa satu universitas. Tapi ya fakultas itu harus berbeda, soalnya kan Mahiro punya sesuatu yang ingin dia kejar juga. Amane pun dengan senang mendengarnya, dan karena gak mau berpisah gitu, ya senang aja gitu mendengar hal tersebut. Tapi ya karena jarak kampus mereka dengan apartemen itu ya sangat jauh, Amane di sini nyaranin Mahiro, ntar kalau udah lulus dan kuliah, kenapa mereka nggak tinggal bersama aja, biar biayanya itu nggak keluar banyak-banyak gitu, dan bisa bersama terus. Awalnya sih Amane ya minta maaf karena ya gak sopan juga sih tiba-tiba ngajak kayak gitu. Ternyata Mahiro malah setuju dan senang kalau mereka bisa ngelakuin itu dan bisa tinggal bersama. Waduh, ya di sini itu Mahiro bilang kalau mereka tinggal bersama dia bisa setiap hari menyambut Amane tiap hari gitu dengan selamat malam, selamat
pagi, selamat siang, selamat tidur. Bisa bilang kayak gitu setiap hari. Malah kayak suami istri kalau gini. Dari orang tua Amane pun ya udah memberikan izin sih, tapi kalau Amane ya harus dapat izin dari kedua belah pihak. Intinya di sini ya dia mau kalau Ria dan Mahiru tinggal bersama asalkan dia juga dapat izin dari orang tuanya Mahiru gitu. Tapi ya intinya di sini ya gimana? Soalnya mereka belum ada kesempatan. Ya intinya di sini Amane bilang semua bisa berjalan lancar asal Amane bisa meminta izin kepada orang tua Mahiru. Ya si Mahiru juga sebenarnya pengen memperkenalkan Amane itu ke orang tuanya, tapi ya belum ada kesempatan aja. Lalu Amane itu meyakinkan Mahiru kalau mereka pasti bisa melakukannya. Setelah Mahiru pulang, Amane bertekad untuk melanjutkan menulis email yang masih tersimpan di draftnya. Email apakah itu dan siapakah yang akan ia hubungi itu akan terjawab sejalan cerita ini berjalan gitu. Akan terjawab nanti. Oke, lanjut. Karena mau naik kelas 3 SMA, Amane di sini itu udah mulai menyiapkan diri untuk ujian masuk universitas. Ya meskipun sekarang dia juga sibuk nyiapin ulang tahunnya Mahiru, dia juga tetap masih menyisihkan waktu untuk bekerja sambilan di sebuah kafe. Saat bersama senior kerjanya yaitu Daichi, Rino, dan Souji, dia itu bilang kalau dia nggak akan ngambil shift kerja waktu Natal karena dia mau menghabiskan waktu bersama pacarnya. Karena waktu itu ada hari spesial untuk pacarnya, intinya gitu. Yang sebenarnya itu adalah hari ulang tahunnya Mahiru, itu bertepatan pada bulan-bulan Natal tersebut. Ya di sini itu para senior itu ngebolehin, soalnya mereka sendiri ya nggak masalah. Malah mereka yang pengen mengambil shift itu adalah mereka, soalnya bayaran waktu hari libur itu lebih tinggi daripada bayaran di hari biasa. Jadi ya nggak apa-apa kalau Amane nggak ngambil gitu. Terus singkatnya di sini Amane juga tanya-tanya terkait kuliah kepada senior-seniornya di tempat kerja. Kuliah itu gimana sih? Ujian masuk kamu itu dulu gimana? Gitu. Dan gak lama sang pemilik kafe alias Mbak Fumika itu datang. Di sini Fumika itu meminta mereka untuk mencoba kue yang ia buat. Ya intinya itu dia itu buat kue, niatnya itu ingin menjadikan kue tersebut menu terbatas saat hari Natal. Nah pas mereka coba, mereka itu terkagum-kagum karena rasanya itu enak banget. Setelah memakan kue tersebut, Amane di sini itu berbicara dengan Fumika. Lalu dia bertanya, apa ada resep kue untuk pemula? Lalu cerita pun langsung berpindah saat Amane itu pulang kerja. Nah, saat selesai pulang kerja, Amane di sini pulang ke apartemennya yang langsung disambut oleh Mahiru. Mahiru pun kaget melihat jari-jari Amane yang memerah. Amane di sini tuh bilang kalau dia itu tadi jari-jarinya bisa terluka bakar kayak gini tuh gara-gara kena penggorengan saat bekerja. Ya Mahiru di sini pun meminta Amane untuk lebih hati-hati lagi. Amane pun mengiyakan. Ya di sini Amane itu sedikit gak enak karena nggak ngasih tahu hal sebenarnya kenapa tangannya itu bisa ada luka bakar. Sekarang Amane dan teman-teman akan menghadapi ujian dan seperti biasa Itsuki apalagi Chitose itu sangat pusing ya. Ya seperti biasanya gitu, mereka dibantu belajar oleh Mahiru dan Amane. Singkat cerita, Amane yang telah mengatur pekerjaan paruh waktu, belajar untuk tes dan persiapan ulang tahun Mahiru dengan secara waktu yang bersama berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Tak lama lagi hari libur setelah ujian akan tiba dan tepat pada hari libur tersebut adalah hari ulang tahunnya si Mahiru. Tepat hari sebelum hari libur itu, saat Amane dan Mahiru bersama, Amane di sini bilang kepada Mahiru kalau besok jangan masuk dulu ke rumah Amane sebelum Amane memberitahu atau memanggil Mahiru. Mahiru pun di sini ya mengiyakan gitu. Ya karena dari awal Amane di sini itu bilang akan menyiapkan ulang tahunnya Mahiru, jadi ya bukan kejutan lagi kalau Amane mau menyiapkan. Jadi ya Amane dengan terus terang dan secara langsung bilang kepada Mahiru jangan masuk dulu besok ya gitu. Esok harinya waktu pagi Amane di sini ya langsung bangun pagi-pagi lalu menyiapkan semuanya yang akan digunakan untuk perayaan ulang tahun Mahiru. Dan dirasa sudah siap, Amane pun memanggil Mahiru. Dan Mahiru itu kaget saat masuk ke rumahnya Amane. Waktu baru masuk pintu, dia terkaget karena rumah Amane itu sangat gelap karena lampunya itu dimatikan semua. Ya, terus di sini itu Amane meminta Mahiru untuk menutup matanya. Dan setelah Mahiru berjalan, Amane menyuruh Mahiru untuk membuka matanya. Saat Mahiru membuka matanya, dia takjub dengan dekorasi rumah Amane yang sudah dihiasi dengan banyak hiasan selamat ulang tahun. Dinding yang penuh dengan balon-balon yang diikat dengan kertas warna-warni dan ditambah dengan tulisan LED Happy Birthday yang besar terpampang di dinding gitu, menambah kesan meriah untuk perayaan hari ulang tahun Mahiru. Amane di sini menjelaskan semua ini berkat bantuan Itsuki, Chitose, Yuta, dan juga Ayaka. Lalu Amane memberikan buket bunga untuk Mahiru. Mahiru di sini senang banget lalu sadar kalau Amane itu selama ini kayaknya riset nih apa aja yang Mahiru suka.
Ya di sini tuh Amane ya mengiyakan kalau selama ini dia minta bantuan kepada Chitose untuk mencari tahu semua apa yang Mahiru sukai. Ya karena semua di sini tuh berdasarkan apa yang Mahiru suka, Mahiru di sini ya seneng banget gitu. Sebenarnya dengan sesimpel si Amane itu merayakan ulang tahun dengan sederhana aja, Mahiru itu udah seneng banget karena ya siapa lagi yang mau ngerayain ulang tahunnya gitu kalau bukan pacarnya. Aduh. Setelah itu si Mahiru dan Amane di sini makan masakannya Amane. Dan di sini terlihatlah Mahiru itu sangat menikmatinya. Mahiru di sini bilang kalau dia itu sangat senang dan berterima kasih kepada Amane karena sudah mau merayakan ulang tahunnya. Lalu Amane berkata, demi orang yang dia cintai, aku gak akan low effort. Asal kamu tahu aja, acara ini belum berakhir. Tolong tutup mata kamu lagi. Mendengar itu ya Mahiru sebenarnya agak bingung kenapa kok disuruh tutup mata lagi. Nah dia itu kepikiran nih, oh mungkin mau dicium gitu. Lalu Mahiru menutup matanya. Ya karena pikirnya si Amane itu ya karena pikirnya Mahiru Amane mau mencium dia, jadi ya dia itu langsung posisi standby mau dicium. Terus di sini itu ya dengan malu-malu si Amane berbisik kepada si Mahiru kalau dia kali ini tidak akan mencium Mahiru. Mendengar itu ya wajah Mahiru langsung memerah dan dia malu sendiri. Setelah persiapan Amane selesai, Amane meminta Mahiru untuk membuka matanya. Saat Mahiru membuka matanya, dia terharu melihat Amane yang membawa kue ulang tahun dengan lilin yang sudah menyala. Air mata pun tak terbentung lagi. Mahiru di sini menangis bahagia. Amane kemudian membuka mulutnya lalu berkata, "Selamat ulang tahun yang ke-17 Mahiru. Maaf ya kalau kuenya agak berantakan, soalnya aku baru pertama kali bikin. Aku bikinnya ini berkat bantuan pemilik toko di mana aku bekerja. Semua dekorasi dan persiapan ini, semua ini adalah bantuan dari teman-teman yang bisa aku andalkan dan mereka juga bahagia untuk ulang tahun Mahiru. Gimana Mahiru? Kamu suka nggak? Sekali lagi, selamat ulang tahun ya." Mendengar itu ya di sini ya Mahiru hanya bisa menangis bahagia gitu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu di sini Amane melanjutkan perkataannya. "Ayo tiup lilinnya, keburu meleleh nih. Ayo tiup." Mahiru pun di sini dengan bahagia meniup lilin kue tersebut. Di sini Mahiru bahagia banget dan ini adalah hari yang paling dia kenang sebagai hari paling bahagia dalam hidupnya. Saat Mahiru mencoba kue tersebut, dia terkesan karena rasanya itu sangat enak. Mahiru gak bisa berkata apa-apa lagi untuk hari ini karena ini semua itu udah lebih dari cukup dan bahkan ini kelebihan gitu. Ya intinya dia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Amane. Ternyata si Amane itu nggak cuma ngasih ini aja, masih ada yang Amane berikan kepada si Mahiru, yaitu sebuah hadiah yang dimana itu adalah kotak kayu estetik bergaya jadul yang berfungsi untuk si Mahiru itu mau menyimpan sesuatu, entah itu pemberian Amane, entah itu apa, bisa disimpan di situ. Mahiru pun berkata kalau dia itu akan menjaganya dan menyimpan semua kenangan di dalamnya. Dia juga berterima kasih lagi kepada Amane. Tapi ternyata acara belum selesai dari sini ya, dan dari sinilah hal utamanya akan diberikan oleh Amane. Di sini Amane itu menyalakan laptopnya dan melakukan panggilan video. Dan saat Amane melakukan video calling alias panggilan video, di sini sungguh mengejutkan sekali ya teman-teman ya. Siapakah orang yang dihubungi? Jadi sungguh mengejutkan, orang yang dihubungi Amane itu adalah Koyuki-san alias mantan pembantu rumah tangga Mahiru. Mahiru di sini tuh kaget-kagetnya dan juga bahagia banget. Dia nggak bisa menahan tangisnya kembali di sini. Dan di sini itu Amane minta maaf dulu kepada Mahiru karena dia bisa menghubungi Koyuki itu berkat nggak sengaja ngelihat kertas yang jatuh saat si Mahiru melihat foto-foto kemarin gitu, yang dimana si Mahiru itu menunjukkan foto-foto Koyuki-san. Jadi dia itu nggak sengaja lihat dan merasa kurang sopan. Di sini Amane itu minta maaf kalau dia itu ngelihat kertas tersebut karena isinya itu adalah nomor dan juga alamatnya Koyuki-san. Dan dalam beberapa hari ini Amane selalu menghubungi alamat tersebut melalui email yang awalnya itu dikira email pembohongan ataupun email ancaman gitu yang nggak dinotis sama si Koyuki. Amane terus berusaha sampai akhirnya dinotis dan bisa berhubungan dengan Koyuki. Dan akhirnya sekarang bisa di calling gitu. Ya intinya di sini tuh Amane itu effort banget berusaha menghubungi email yang dimana pasti kalau orang nggak tahu kan nggak akan dikasih balasan lah. Tapi di sini Amane itu berusaha sampai akhirnya bisa. Dan akhirnya ini Koyuki bisa video call sama Mahiru. Mahiru di sini tuh akhirnya bisa bertemu lagi dengan Koyuki setelah sekian lama. Ya meskipun hanya lewat panggilan video, tapi di sini udah seneng banget
udah terharu banget dan bahagia banget sih Mahiru itu. Karena ya akhirnya dia bisa berbicara dengan orang yang sangat dia hargai dan dia sayangi, yaitu Koyuki-san. Lalu di sini Mahiru bilang kalau dia udah menemukan orang yang sangat memperhatikannya dan orang itu adalah Amane. Dan di sini Koyuki terasa sangat seperti ibu Amane, malah melebihi ibunya sendiri. Yang dimana dia langsung bertanya kepada Amane terkait pandangan dia kepada Mahiru. Amane pun dengan tulus menjelaskannya, dan dia juga bilang kalau dia akan membahagiakan Mahiru dan mereka akan bahagia bersama. Setelah cukup puas dengan jawaban Amane, Koyuki pun akhirnya sadar bahwa Amane adalah pria yang pantas untuk Mahiru. Dan Koyuki di sini mengundang Mahiru dan Amane untuk berkunjung ke rumahnya. Dia juga bilang dia akan memperkenalkan mereka dengan anak dan menantunya. Dan gak usah khawatir, anak-anak Koyuki itu gak akan cemburu kalau Koyuki itu mempunyai 1 atau 2 anak lagi. Mendengar itu, langsung air mata Mahiru menetes dengan deras karena dengar Koyuki itu menganggap dirinya sebagai anaknya. Sebelum mengakhiri panggilan tersebut, Koyuki mendoakan kesehatan dan kebahagiaan Mahiru. Lalu panggilan pun berakhir. Mahiru di sini itu gak menyangka kalau Amane itu akan se-effort ini, bahkan effortnya itu effort banget, coy. Ini adalah gambaran orang atau pasangan yang sangat effort banget kepada pasangannya. Yang dimana ketika dia ingin membahagiakan seseorang, effortnya itu jangan setengah-setengah, diloskan aja, dibanyakin aja effortnya, lalu tunjukin kalau sebenarnya lo itu sangat berharga dan sangat menyayanginya. Amane di sini hanya bilang kalau dia akan terus membuat Mahiru bahagia dan jangan puas dulu Mahiru karena kamu akan lebih bahagia ke depannya. Dan perayaan ulang tahun Mahiru itu nggak cuma di tahun ini aja, di tahun ke depan dan seterusnya Amane akan tetap merayakannya. Mahiru di sini itu berterima kasih karena sungguh hari lahirnya kali ini adalah hari yang terbaik gitu. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Amane. Dari admin sendiri juga berterima kasih kepada Amane karena Anda emang baik banget ya untuk Mahiru. Terus di sini itu Amane juga berterima kasih kepada Mahiru. Dia berkata, terima kasih karena sudah lahir dan terima kasih juga karena sudah mencintaiku. Aku akan terus membuatmu bahagia. Mahiru sangat bahagia ya, sampai-sampai dia itu nggak bisa berkata-kata lagi. Lalu ya dia menyandarkan kepalanya ke tubuh Amane. Lalu saat membuka ponselnya, Mahiru tersenyum melihat semua ucapan ulang tahun dari teman-temannya. Mahiru di sini tuh bilang kalau dia akan membuat Amane terkejut saat ulang tahun Amane tiba. Dan Amane juga nggak mau kalah. Dia akan tetap membuat Mahiru terkejut di hari ulang tahunnya yang selanjutnya, dan selanjutnya lagi, dan seterusnya. Dan seperti biasa, cerita pun bersambung. Dari admin ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 ya Mahiru, semoga kamu bahagia selalu. Dan admin pun undur diri. Jadi itu tadi rangkuman LN Otonari no Tenshin sama volume ke-9. Sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber admin yang namanya itu Ashraf Channel. Jadi dia ini mengirimkan PDF LN volume 9 Otonari no Tenshin yang ya dengan sukarela dan baik hati banget lah mau dikirimin. Jadi terima kasih ya bro untuk link PDF-nya, dan terima kasih banget. Jadi akhirnya admin bisa bikin video ini. Dan mohon maaf banget ya untuk si Ashraf Channel dan teman-teman lainnya jika rangkuman kali ini itu masih ada kurangnya atau gimana, itu bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan sekali lagi admin ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih senantiasa menonton atau mantengin channel admin ini, Desu Anime. Dan admin di sini akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap konsisten upload video dan tidak absen lama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi admin ingin menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih. Sekian dari admin. Admin dulu. Bye.